tadi, menurut kami, tim penasihat hukum Peggy Setiawan, ahli ini tidak objektif di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Itu ke satu. Yang kedua, kesannya ada pesan sponsor yang sudah diberikan kepada dia, sehingga dia membatasi diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Yang ketiga, dia setiap kali ditanya, dia selalu lari kepada dua alat bukti. Sepertinya apapun makanannya tes sosro. Coba itu. Jadi kami kecewa sekali dengan ahli. Mohon izin yang mulia, mohon izin. Kalau boleh kami tim pemohon kepada yang mulia, mohon untuk perintahkan kepada ahli untuk melakukan atau memberikan jawaban yang independen. Jangan sampai ditanya oleh pemohon memberikan jawaban yang memuaskan. Mohon ditanya oleh pemohon selalu bilang sudah dijelaskan. Padahal menjadi sumpah. Jadi jelas semuanya. Mohon izin yang mulia. Sudah, ini ahli ini sudah paham tentang. Nah guys, itulah penilaian dari kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini terhadap saksi ahli pidana yang dihadirkan oleh Polda Jawa Barat ini. Kalau menurut kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini, saksi ini seolah-olah tidak objektif untuk menjawab dari pertanyaan dari kuasa hukum Peggy Setiawan ini, dan terkesan ada sponsor yang diberikan kepadanya. Ya kalau menurut saya ya begitulah, kalau menerima jawaban ada yang memuaskan dan juga ada yang tidak memuaskan. Nah kalau di sidang pra-peradilan kali ini kuasa hukum Peggy Setiawan ini sangat kecewa dari jawaban dari saksi ahli pidana yang dihadirkan oleh Polda Jawa Barat ini. Nah kalau menurut kalian, apakah benar-benar ada kesan sponsor kepada saksi ahli Polda Jawa Barat ini, atau justru independen dan tidak ada berpihak? Mohon izin yang mulia, mohon izin. Kalau boleh kami tim pemohon kepada yang mulia, mohon untuk perintahkan kepada ahli untuk melakukan atau memberikan jawaban yang independen. Jangan sampai ditanya oleh pemohon memberikan jawaban yang memuaskan. Mohon ditanya oleh pemohon selalu bilang sudah dijelaskan. Padahal menjadi sumpah. Jadi jelas semuanya. Mohon izin yang mulia. Sudah, ini ahli ini sudah paham tentang main dari persidangan. Ya. Makanya kalau nanti dalam analisa para pihak, ahli misalnya ahli yang sekarang, ahli yang kemarin dianggap tidak kompeten, ini poinnya ini, meragukan ini, atau saling bertentangan, silakan. Itu yang akan kita. Baik yang mulia, kami lanjutkan pertanyaan kepada ahli. Sama-sama, menurut saudara saksi kemarin oke, menurut ini saksi ahli yang sekarang oke, kan gitu. Ini masing-masing. Lanjut dengan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara ahli, saya minta di sini ahli kan sudah disumpah tadi ya. Ahli katakan sesuai dengan keahlian ahli. Jangan ahli karena ahli yang diajak oleh pihak termohon. Jadi ahli. Ya nanti dulu. Keberatan. Itu mohon izin yang mulia. Itu sudah menuduh. Bahaya ini. Ini bahaya. Kedua-duanya diam. Kedua-duanya diam dulu. Siap. Ya. Ahli tahu makna dari sumpah? Tahu yang mulia. Apa ininya, hakikat dari sumpah? Ya tentu ada konsekuensi hukumnya yang mulia. Harus apa kalau udah disumpah? Harus sesuai dengan apa yang keahlian saya menyampaikan, sesuai dengan kompetensinya saya. Oh, siap. Kalau sudah diingatkan. Dalam menetapkan tersangka, selain harus ada minimal 2 alat bukti, yang bersangkutan harus diperiksa dulu sebagai saksi. Pertanyaannya, jika seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tidak tertangkap tangan dan tidak pernah diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu, apakah sah penetapan tersangkanya? Silakan. Baik, mohon izin yang mulia. Di dalam putusan MK tersebut tidak ada satu amar putusan yang menyatakan bahwa amar putusan yang menegaskan bahwa penetapan tersangka harus ada pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu. Bahwa di dalam putusan MK 21 2014 itu ya, objeknya adalah berkaitan dengan perluasan penetapan tersangka sebagai objek pra peradilan.
Jadi di dalam menetapkan tersangka itu, saya bisa memaknai bahwa berdasarkan baik itu putusan MK maupun norma-norma yang ada dalam pasal 1 angka 26, pasal 17 dan seterusnya pasal 21, bahwa dalam penetapan tersangka itu harus mendasarkan pada minimal 2 alat bukti. Selama mendasarkan pada minimal 2 alat bukti, maka penetapan tersangka adalah sah secara hukum. Demikian Yang Mulia. Kita ambil contoh dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon tahun 2017, bahwa di sana diputuskan ada 3 nama DPO yang sudah dirilis oleh pihak kepolisian juga. Nah, tetapi kemudian ada tersangka yang ditangkap tidak berdasarkan daftar putusan hakim tersebut, di mana di dalamnya ada 3 nama DPO. Bolehkah penyidik atau polisi bertindak seperti itu? Apakah sudah tetap dengan pendapat yang tadi atau ada yang mau ditambahkan? Terakomodir dengan apa yang disampaikan oleh saya jawab tadi ketika Yang Mulia menegaskan kembali bahwa yang menilai nanti mengenai soal bukti tadi adalah Yang Mulia atau majelis hakim di persidangan. Ya, itu. Terima kasih. Saudara ahli, saya mau bertanya pada ahli ini Sanggok Suturupoi. Peggy Perong itu masuk di dalam DPO. Mohon izin untuk udah masuk materi, Pak. Ini bukan materi, ini ada hubungan sama klien kami. Pertanyaannya gimana? Siap, ini mohon izin tidak bisa kami langsung dipotong. Saya berbicara dipotong. Kita dengar dulu. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu, jangan langsung dipotong. Mohon izin Yang Mulia, saya teruskan Yang Mulia ya. Saya minta Yang Mulia bijaksana sekali di sini. Tidak boleh setiap saya bicara langsung dipotong. Lanjut, Pak. Ya, saudara ahli, di dalam DPO dikatakan saudara Peggy Perong terlibat di dalam pembunuhan. Oke? Yang saya tanyakan kepada saksi ahli, apakah boleh dalam hal ini penyidik itu Peggy Perong dijadikan tersangka orang lain bernama Peggy Setiawan? Bagaimana menurut ahli? Mohon izin Yang Mulia, kalau terkait dengan fakta saya tidak menjawab. Tapi kalau saudara bisa mengilustrasikan, dan sebenarnya tadi sudah saya sampaikan dalam berbagai keterangan saya dari awal tadi, bahwa tentu untuk menilai alat bukti nanti Yang Mulia yang akan menilai bahwa apakah alat bukti yang dihadirkan oleh masing-masing pihak, baik itu pemohon maupun termohon, itu adalah sudah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh masing-masing. Demikian Yang Mulia. Saya bertanya lagi, saudara, mohon izin Yang Mulia ya, saudara ahli. Jadi gini ahli, saya mau menyampaikan, kita mendudukan persoalan ini ya sebenarnya. Yang terjadi sebenarnya bagaimana? Apakah boleh, maksud saya, orang dituduhkan pasal 340 pembunuhan berencana yang menggunakan alat buktinya hanya keterangan saksi dan hanya menggunakan foto, ijazah, KTP dan KK tanpa dilengkapi dengan barang bukti dalam kasus tersebut? Jawab apa adanya. Mohon izin Yang Mulia, saya menjawab apa adanya dan saya konsisten, insya Allah konsisten dengan apa yang saya sampaikan. Dalam forum pra-peradilan ini, ya, forum pra-peradilan ini adalah fokus kepada soal masalah apakah penetapan tersangka sah atau tidak sah. Ya, ahli tetap seperti itu. Iya, di sini ada hubungannya. Ya, makanya di sini ada hubungan perkara ini sama sah tidaknya klien kami dijadikan tersangka. Ya, masalahnya jawabannya 10 kali pertanyaan seperti itu jawabannya sama. Tetap kita Baik, baik, terima kasih Yang Mulia. Saya terusan aja sebab saya terusan. Oke, siap Yang Mulia, siap Mulia. sampai sore hapus kan seperti ini. Ya, anu dengan yang lain. Mohon maaf, Yang Mulia, kami berdiri. Ya, biar kelihatan. Saudara ahli,
kita sepakat dulu bahwa ini adalah kasus pembunuhan dan pemerkosaan untuk anak di bawah umur. Oke, kita sepakat dulu. Saya jadi penyidik cukup lama, dan aku yang melakukan investigasi tentang Peggy Setiawan karena sesuai perintah daripada ketua tim. Yang perlu saya tanyakan kepada ahli, ini kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Apa sih yang perlu dilakukan penyidik terlebih dahulu terhadap korban ini supaya maju nanti kepada administrasi yang tadi kalian perbincangkan, ini sah, ini tidak. Apa yang perlu dilakukan oleh penyidik itu? Bapak kan ahli pidana. Itu yang pertama saya tanya. Apa yang perlu dilakukan penyidik itu terhadap kasus ini, TKP ini, korban ini? Terlebih dahulu apa? Mohon izin Yang Mulia, karena ini menjadi domainnya penyidik, saya sebagai ahli pidana saya tidak menjawab. Karena saudara tanyanya kepada apa yang harus dilakukan oleh penyidik, saya bukan penyidik. Jadi saya tidak menjawab berkaitan dengan pertanyaan saudara itu. Terima kasih Yang Mulia. Bapak itu kan ahli pidana. Pembunuhan, pendapatmu yang saya tanya, ahli. Ahli tadi udah seperti itu, kita tidak bisa maksa. Begini Pak ahli, saksi ahli. Tentunya kan penyidik itu mengolah TKP ini menentukan korban itu meninggal atau tidak. Selanjutnya diolah TKP itu, korban itu diotopsi enggak? Terus bukti-bukti yang Bapak bilang tadi yang dijadikan barang alat bukti tadi, 2 alat bukti itu, ya, apakah itu ditemukan di TKP? Apakah itu ditemukan di tempat lain? Dan harus berkaitan dengan kejadian tersebut. Apakah sependapat Pak ahli? Mohon izin Yang Mulia, apa yang saudara sampaikan tadi, tanyakan kepada saya, dan saya kira ini sudah masuk ke dalam materi pokok perkara. Saya tidak bisa menjawab itu karena lembaga pra-peradilan ini hanya fokus terkait dengan objek pra-peradilan sebagaimana yang baik, saya lanjutkan Pak ahli. Saudara, perkara pokok, jika mereka menentukan menaikkan dia sebagai DPO tahun 2016, tapi penetapannya tanggal 21 Mei 2024, apakah itu sah menurut ahli? Mohon izin Yang Mulia, tadi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan tadi dijadikan sebagai petunjuk, dan ketika kemudian penyidik menemukan alat bukti minimal ahli 2, meragukan keahlianmu kalau begini. Izin Yang Mulia. Bentar. Saya luruskan dulu. Ya. Pokoknya dalam forum ini tidak ada kesimpulan-kesimpulan. Kita juga harus menghargai ahli. Sependapat atau tidak sependapat dengan ahli, baik ahli yang kemarin maupun ahli yang sekarang, kita harus menghormati pendapatnya. Ya. Suka atau tidak suka, silakan masing-masing ya. Nggak bisa kita itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Mohon izin Yang Mulia, mohon izin. Ya. Kalau boleh kami tim pemohon kepada Yang Mulia, mohon untuk perintahkan kepada ahli untuk melakukan atau memberikan jawaban yang independen. Jangan sampai ditanya oleh memberikan jawaban yang memuaskan sama termohon, tanya oleh pemohon selalu bilang sudah dijawab. Padahal sudah disumpah. Ada kaitannya dengan itu. Jadi Gini. jelas semuanya. Mohon izin Yang Mulia. Sudah, ini ahli ini sudah paham tentang aturan main dari persidangan. Makanya kalau nanti dalam analisa para pihak, ahli misalnya ahli yang sekarang atau ahli yang kemarin dianggap tidak kompeten, ini poinnya ini, meragukan ini, atau saling bertentangan, silakan silahkan. Itu yang akan kita. Baik Yang Mulia, kami lanjutkan pertanyaan kepada ahli. Sama-sama, menurut saudara saksi ahli yang kemarin oke, menurut ini saksi ahli yang sekarang oke, kan gitu. Versinya masing-masing. Lanjut dengan pertanyaan. Baik,